Enkripsi serta deskripsi data yang dinantikan akan dipakai dalam layar application. Pada layar presentation, data akan ditranskrip dan dideskrip otomatis melalui sistem. Yang ketiga yaitu session layer atau pada lapisan kelima. Layar session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layar ini juga melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Yang keempat yaitu transport layer atau lapisan keempat. Mengapa disebut transport layer? Karena sebab lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit atau beberapa fungsi spasi dari layer, yaitu satu, memecahkan data akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data. Dua, melakukan transmisi data melalui dari session sampai ke network layer. Tiga, setiap paket akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Yang keempat yaitu melakukan proofing terhadap proses transmisi ada dalam paket yang hilang. Yang kelima yaitu network layer atau lapisan ketiga, di mana network layer pada OSI ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan proses routing dan membuat hidden untuk setiap paket yang ada. Yang selanjutnya atau yang keenam yaitu data link layer atau lapisan kedua, di mana fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layar pertama. Pada layar ini juga terjadi koreksi kesalahan atau pengalaman hardware pada MAC address dan flow control. Yang ketujuh yaitu physical layer atau lapisan pertama, di mana layar fisikal ada pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misal kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layar ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layar kedua. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan yaitu tentang TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling sangat banyak digunakan pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software dari sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Kedua protokol dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dengan komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer atau network software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet maupun lokal area network atau LAN yang terhubung ke internet. Yang selanjutnya yaitu fungsi TCP/IP, di mana yang pertama yaitu lapisan application layer atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling mendasar dari sebuah protokol TCP/IP yang memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layar ini, contohnya adalah aplikasi yang digunakan ketika bermain komputer. Pada tahapan yang satu ini, aplikasi yang dijalankan memengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lainnya halnya jika ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua yaitu lapisan
transport atau transport layer. Lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data ke antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan aplikasi. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulan masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil, walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap. Protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun, paket UDP berbeda. Analogikannya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tidak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai pada tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk mentransfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, lapisan network atau network layer. Pada lapisan network layer, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, maka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang dikirimkan. Yang keempat yaitu lapisan network interface atau network interface layer. Pada lapisan protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel atau wireless. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari TCP/IP. Kelebihannya yang pertama yaitu sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis jaringan secara khusus, jaringan keras khusus. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protocol standar. Yang ketiga yaitu mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. Yang keempat yaitu memiliki tingkat konsisten yang tinggi sehingga banyak penggunaannya, di mana keuntungan menggunakan TCP/IP adalah yang pertama, TCP/IP bisa membantu membangunkan jaringan koneksi internet dari berbagai jenis perangkat komputer. Yang kedua, TCP/IP juga bisa membantu bekerja secara independen dari sistem operasi. Yang ketiga, TCP/IP juga bisa mendukung banyak routing yang berbeda. Yang keempat, TCP/IP juga bisa menggunakan arsitektur client server yang tertukar. Yang kelima, TCP/IP juga bisa dioperasikan secara mandiri tanpa perlu bantuan tenaga ahli. Yang keenam yaitu TCP/IP ringan sehingga tidak memberatkan jaringan dan komputer. Selanjutnya yaitu format IP, di mana format IP setiap alamat IP memiliki format yang berbeda yang terdiri dari sebuah bagian host dan sebuah bagian jaringan. Dalam alamat IP terdapat beberapa bit alamat yang dipakai untuk mengenai jaringan. Sedangkan angka yang dipakai untuk mengenai host secara berbagai kelas alamat IP. Alamat IP memiliki tiga kelas utama, yakni kelas A, B, dan C, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jaringan kelas A adalah jaringan kelas A ditandai dengan adanya angka 0 pada bit pertama alamat IP. Kemudian 7 bit setelah menunjukkan identitas jaringan dan 24 bit terakhir menunjukkan identitas host. Pada jaringan kelas A terdapat 128 angka jaringan dan jutaan host. Dan untuk jaringan kelas B adalah jaringan kelas B ditandai dengan 2 bit pertama dari awal alamat IP
3 bit pertama tersebut berupa alamat kelas C, 21 bit setelahnya menunjukkan alamat jaringan, dan 8 bit setelahnya adalah identitas host. Pada jaringan kelas C terdapat jutaan angka jaringan dan 254